Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D023048, Prodi Perpajakan, mata kuliah Pajak Penghasilan, Pemotongan dan Pemungutan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murni Dayanti. Di sini saya akan membahas materi pemisahan SPT PPh pasal 21 dan 26. Pengertian SPT PPh pasal 21 dan 26. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT PPh 21 dan 26 adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan yang dipotong dari gaji, honor, dan pembayaran lainnya kepada pegawai tetap maupun tidak tetap. Pasal 21 mengatur pemotongan untuk karyawan Indonesia, sedangkan pasal 26 untuk karyawan asing yang berdomisili di Indonesia. SPT ini wajib dilaporkan setiap bulan dengan batas waktu pelaporan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Fungsi SPT. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. B. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. C. Harta dan kewajiban. D. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tata cara penyelesaian SPT. 1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksananya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 2. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar. 3. Wajib pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan. 3. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yang kelima, bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain: 1. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 2. Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Batas waktu penyampaian SPT adalah a. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. B. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. C. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Panjangan jangka waktu SPT. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan.
Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir dengan lampiran A. Perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. B. Laporan keuangan sementara. C. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat disampaikan A. Secara langsung, B. Melalui pos dengan bukti pengiriman, C. Dengan cara lain yang meliputi 1. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 2. Pengiriman surat atau saham tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pembeli tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, 1 juta rupiah untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, 100.000 rupiah untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Cara pengisian ESPT PPh 21. Mengisi SPT PPh 21/26 melibatkan beberapa langkah yang harus dilakukan dengan tepat. Berikut adalah langkah-langkahnya berdasarkan sumber-sumber yang disediakan. 1. Persiapan komputer atau laptop. Pastikan perangkat Anda telah terinstall dengan aplikasi yang diperlukan, seperti ESPT PPh pasal 21/26 atau eBupot PPh 21/26. Terus, koneksi internet. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan internet untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, login dan aktivasi. Login ke pajak.co.id, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan untuk login. Lalu, aktivasi fitur. Jika menu eBupot 21/26 belum muncul, aktifkan fitur tersebut melalui menu profil dan pilih eBupot 21/26. 3. Membuat bukti potong. Identitas penandatanganan. Rekam identitas penandatanganan dan perekam SPT masa PPh 21/26. Input bukti potong, pilih tahun pajak dan masa pajak. Rekam identitas wajib pajak dengan menggunakan NPWP atau NIK. Isi nama wajib pajak dan alamat. Input jenis pemotongan dan perhitungan PPh pasal 21. Masukkan jumlah penghasilan bruto dan pilih skema perhitungan atau gross up. Hitung jumlah pajak yang terutang. 4. Melengkapi data SPT masa. Lengkapi data isi semua kolom yang diperlukan, termasuk rekap jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan pajak yang dipotong. Cek SPT masa digunakan submenu lengkapi SPT untuk memeriksa data yang telah diisi. 5. Mengirim SPT. Verifikasi data. Pastikan data pelaporan SPT PPh pasal 21 sudah sesuai. Kirim SPT. Pilih menu kirim SPT. Pilih metode identifikasi menggunakan sertifikat elektronik penandatanganan atau kode verifikasi melalui email. Tunggu notifikasi bahwa SPT masa PPh 21 atau 26 telah dikirim. 6. Pelaporan. Upload file CSV, buka browser dan masuk ke halaman pajak.co.id. Pilih menu lapor dan klik e-filing. Unggah file CSV yang telah disiapkan. Verifikasi data.
Pastikan data pelaporan SPT PPh pasal 21 sudah sesuai. Ambil kode verifikasi melalui email atau SMS. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mengisi SPT PPh 21/26 dengan benar. Segitulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.